ke Senayan. Ya Pak Ngi, nampaknya persiapan menjadi faktor penting ya bagi kedua pasang calon, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menuju ke lokasi debat. Dan sayang sekali sebetulnya macetnya Jakarta saat ini ya. Bung Aceh belum bisa bergabung saat ini. Kita tunggu sebenarnya. Kita tunggu. Kawan saya satu. Ya, tapi Pak Ngi, soal hari ini menarik sekali dengan putih bersatu di GBK, putihkan GBK. Di sisi lain Pak Sandi di lapangan Ahmad Yani Tangerang dengan konsep riuhkan Tangerang. Bagaimana ini akan berpengaruh? Apakah ini paling tidak akan menarik animo publik dengan massa yang begitu banyak? Ya, karena memang kampanye terbuka itu kan seperti ilusi juga, dan seperti memang secara mental mereka bisa yakin gitu ketika yang hadir itu ramai. Jadi banyak-banyakan massa gitu ya. Saya katakan istilah fata morgana gitu. Jadi tapi mental mereka ini udah aku yakin menang gitu. Ketika kelihatan animo publik, kehadiran masyarakat yang ramai, ini akan meyakinkan mereka. Tetapi kemudian hasil survei kan kemudian menjadi asumsi, bukan asumsi, persepsi, tetapi punya indikator yang jelas untuk menjelaskan ini. Ternyata memang masih kesulitan bagi sang penantang untuk bisa melewati hari ini petahana gitu. Walaupun saya pikir memang ini belum terpotret oleh hasil survei 1-8 April, yaitu soal dukungan patron politik. Di sini ada tokoh agama berpengaruh 21,7%, diri sendiri 31,1%, lurah atau kepala desa 10,4%. Artinya apa? Ketika ini belum dipotret soal UAS memainkan emosi, memainkan mood masyarakat, memainkan sentimen, politik identitas. Saya pikir itu bukan bahasa saya, busik di sana. Artinya menurut saya ada soal bagaimana ketokohan UAS itu bisa mengubah struktur dari undecided, swing voters dan strong voters. Di sisi lain ada adu massa, kemudian adu ulama juga. Adu ulama, adu massa. Karena kita mau tahu tadi di Gelora Bung Karno hari ini juga ada Mbah Mun yang juga hadir di sana memberikan dukungan langsung kepada Pak Jokowi, Kiai Haji Maimun Zubair. Saya pikir ini kiai dan tokoh karismatik. Yang sangat karismatik. Beliau punya pesantren dan pengaruh yang sangat luar biasa. Setiap orang maju jadi calon presiden. Menurut saya harus dikoreksi istilah adu ulama ya. Betul, terus terang saya Muslim ya. Mostly mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Ini tidak ada namanya adu ulama ya. Ulama-ulama itu adalah panutan semua kita. Ini adalah demokrasi, bagaimana kontestasi gagasan. Dan problem di kita adalah problem keadilan. Tapi dukungan ulama itu berpengaruh. Sedikit banyak berpengaruh. Kalau berpengaruh, kata beliau tadi berpengaruh. Ada platform sekitar 20-30% tadi saya dengar. Artinya betul, tapi bukan berarti beradu ulama. Ya. Meskipun ulamanya berbeda pilihan, begitu ya? Betul. Itu kan demokratis yang diakui oleh undang-undang. Dan saya itu Nahdiyin, secara kultural saya Nahdiyin, keluarga besar saya Nahdiyin, kakek saya juga Kiai Nahdiyin. Berbeda pilihan dengan yang lain, saya tetap 02, keluarga 02 yang nggak ada masalah. Termasuk kepada Rais Am PBNU. Iya, nggak boleh, nggak ada ulama. Kita ini bersatu justru dengan umat Islam yang kokoh ini menyejukkan Indonesia. Ini menarik. Itulah aset bangsa kita. Ini menarik. Namun yang dipastikan bahwa itulah suara yang diperebutkan saat ini. Bukankah demikian, Pak Ngi? Ya, ini yang kemudian menjadi mereka tertantang ya, bagaimana menyelesaikan undecided voters yang berebut suara Muslim. Merebut suara Muslim, ceruk segmen yang paling besar dominan. Dan itu memang mereka harus kuasai apa yang menjadi narasi, sentimen atau mood suara Muslim itu. Nah, itu yang kemudian di Gelora Bung Karno kan kemarin ramainya ramai Pak Jokowi. Tetapi ini kalau ketika adu ke narasi konten, tentu kontennya beda. Konten narasinya Pak Jokowi hari ini dengan konten narasinya kampanye akbar yang Pak Prabowo misalnya, karena ini dimulai dari pagi, ada subuh berjamaah dan seterusnya, ada orasi. Dan yang menariknya adalah tidak ada tokoh partai politik yang orasi di sana. Semua ustadz ulama yang dipakai untuk menyampaikan panggung itu. Nah, yang barangkali ada dua yang tidak terpotret lagi, Bang Abe, selain memang soal ulama, pengaruh ulama adalah soal misalnya hari kemarin ada di Malaysia kejadian faktor dugaan kecurangan itu. Nah, itu belum terpotret oleh lembaga survei. Itu juga akan menjadi delegitimasi terhadap pemerintahan, atau itu justru merugikan pemilih yang ini. Di layar televisi Anda pemirsa saat ini adalah Prabowo Subianto yang tiba di Hotel Sultan Jakarta.
Dipastikan Prabowo Subianto adalah calon presiden pertama yang tiba di Hotel Sultan untuk segera mengikuti jalannya debat pamungkas debat terakhir pada malam hari ini. Kita saksikan barangkali ada statement yang akan disampaikan di hadapan media. Oke ya. Optimis gak Pak? Optimis gak Pak? Pak Prabowo Ada persiapan khusus Pak? Kondisi prima Pak? Pak, di sini. Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Indonesia bukan maju malah mundur. Ya. Saya kira itu. Oke. Pak, sini dulu bentar Pak. Gimana Pak? Optimismenya Pak dalam debat bentar Pak? Alhamdulillah. Ya optimis. Karena yang kita perjuangkan adalah benar-benar realita. Ya, kita perjuangkan adalah akal sehat. Itu yang kita perjuangkan, ya, bahwa kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, ya. Itu yang saya perjuangkan. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasanya Prabowo Subianto memilih untuk irit bicara dan statement yang jelas kita dengarkan adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, narasi yang bukan pertama kali di framing dan disampaikan oleh Pak Prabowo di hadapan publik. Barangkali sambil kita menyaksikan gambar ini, barangkali Kang Eki juga bisa memberikan pandangannya soal gaya Pak Prabowo ini berbicara. Yang jelas adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, apalagi kau bela-bela antek asing sambil pukul-pukul podium ya, yang kita tahu, dan terkesan emosional bagi Pak Prabowo ya. Sebetulnya bukan hanya Prabowo ya, saya rasa ratusan juta penduduk Indonesia juga emosional dengan ketidakadilan ekonomi ini. Kenapa? Yang mengatakan pertama kali ada kekayaan, ada berupa dana, berupa aset likuid, berupa saham, berupa apapun, kekayaan warga negara Indonesia 11.000 triliun di luar negeri, itu bukan siapa-siapa loh. Jokowi yang ngomong begitu dan itu forum terbuka, boleh di-track ya, boleh di-tracking, boleh dicek lagi. Memang omongan Jokowi, bahkan saya ketika dia mengatakan ketika pemerintah mengajukan RUU tax amnesty ya, dan saya langsung konfirmasi kepada Menteri Keuangan pada waktu itu, Saudara Bambang Brojo, benar nggak? Dan dia meyakinkan mengatakan bahwa oh, by name, by address, by nomor paspor diinvestasikan di mana di luar negeri tahu. Saya sampaikan, katakan kepada Pak Bambang, nggak perlu tax amnesty kalau gitu, tangkap saja mereka aset yang mengemplang pajak tersebut dan naruh di luar negeri tersebut, karena patut diduga mereka tidak membayar pajaknya karena tidak melaporkan di dalam SPT tahunan mereka. Kang Eki, kita akan lanjutkan lagi, Pangi, dan kita masih menantikan Tubagus Aceh Hasan Sazili yang akan segera bergabung bersama kita di meja dialog ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.